Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Iham Gen. Kali ini tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke ceritanya. Jadi di film ini tuh ya menceritakan tentang seorang ilmuwan cinta gitu. Waduh, bahaya sekali kan sampai sekarang ada ilmuwan cinta ya. Dia ini sedang seorang dokter Brock Kerper. Dia adalah seorang ilmuwan gitu ya. Tapi kali ini dia sedang mencoba tentang sebuah alat pelacak cinta gitu ya, itu berupa jam tangan gitu. Ketika sedang wawancara, di sini Dr. Brock itu menjelaskan kepada yang mewawancarainya bahwasanya ini sangatlah efektif gitu untuk menemukan cinta sejatinya dengan jam tangan ini gitu ya. Tapi jam tangan ini rata-rata untuk menemukan cinta sejatinya dengan angka 95% ke atas gitu ya. Di sini Dr. Brock pun meyakinkan bahwasanya dengan aplikasi jam tangan ini akan mengurangi rasa patah hati orang kepada sang pasangannya gitu ya, dengan menggunakan alat jam tangan ini, karena bisa mengukur rasa cinta gitu ya, anjay. Jadi bila sudah keduanya yang laki-laki ataupun perempuan sudah angka dari jam tangan ini mencapai 95%, sudah dipastikan mereka adalah pasangan yang cocok untuk bercinta. Di sini scene beralih kembali kemana Dr. Brock ini menjelaskan ketika dia sedang presentasi gitu ya, menjelaskan tentang aplikasi jam tangan ini ya, bahwasanya ini akan mengurangi rasa sakit hati pada pasangan gitu. Di sini pun sang investornya pun datang gitu dan menjelaskan bagaimana apakah dia siap dengan nanti presentasi yang akan diadakan di gedung gitu. Dokter pun menjawab bahwa dia akan sangat yakin bahwa peluncuran ini akan sangat berhasil dan banyak orang yang akan meminatinya gitu ya, untuk menemukan cinta sejatinya. Di sini sang investor pun cukup senang dan mendoakannya gitu ya. Sini beralih kembali kemana si Dr. Kerper ini bersama dengan temannya, yaitu seorang dosen juga. Ya, di sini dia menjelaskan lagi kepada temannya bahwa jam tangan ini pun sangat berhasil, dan temannya pun sedikit ragu karena si Dr. Kerper ini belum memiliki pasangan. Dr. Kerper pun menjelaskan bahwa ini dia akan mengurangi rasa sakit hati dan ia pun menjamin 100% dan mengajak temannya ini untuk ikut dalam studinya. Di sini beralih kembali kepada seorang dokter hewan, yaitu Dr. Ryan gitu ya. Dr. Ryan di sini ketika sedang mengobrol dengan perawat di tempat prakteknya, dia mengatakan kepada perawatnya bahwa dia ingin mengikuti sebuah studi ilmuwan tentang cinta gitu ya, biar dia tambah yakin dengan pasangannya. Sang perawatnya pun hanya tersenyum. Di sini beralih kembali ketika Dr. Ryan ini sedang ingin membeli bunga gitu ya, karena dia ingin menghadiahi pacarnya sebuah bunga ketika nanti melihat presentasi daripada ilmuwan cinta ya, Dr. Brock tadi. Tapi tak disangka di sini Dr. Brock pun datang dan juga ingin membeli bunga. Dia di sini sempat mengobrol bahwa bunga matahari yang dibawa Dr. Ryan sangatlah bagus jika dia berikan kepada pasangannya. Dr. Brock ini pun mengatakan mana bunga yang dia pesan, dan ternyata bunga yang dibawa Dr. Ryan ini adalah bunga pesanan daripada Dr. Brock. Dia di sini pun sempat mengobrol bahwa dia mengambil bunga duluan, tapi Dr. Brock mengatakan bahwa dia sudah memesannya sejak lama untuk bunga ini gitu ya. Dan Dr. Brock menyarankan agar Dr. Ryan membeli bunga yang lain saja untuk pasangannya. Beralih kembali kemana dia di sini ingin menghadiri presentasi itu bersama dengan pacarnya. Dr. Ryan di sini membeli bunga itu bunga lavender. Ketika ingin membelikan ke pacarnya, pacarnya pun menolak karena ini bunga yang cukup tidak bagus. Sang pacar justru menunjukkan hasil-hasil penjualan yang dimiliki di tokonya gitu ya. Tak lama teman mereka pun datang di sini juga dengan pasangannya gitu ya. Mereka sama-sama ingin menonton presentasi yang diadakan oleh Dr. Brock Kerper gitu ya. Sini beralih kembali kepada Dr. Brock yang sedang berdandan untuk mengadakan presentasinya. Di sini dia didatangi oleh investornya, dan investornya pun sangat mendukung bahwasanya acara ini sudah pasti akan berhasil. Dan tiba waktunya sini Dr. Brock presentasi. Dia menjelaskan kepada penontonnya bahwasanya aplikasi yang akan diluncurkannya berupa di jam tangan ini akanlah sangat mampu untuk kalian meyakinkan pasangan kalian bahwa mereka benar-benar cinta atau tidak. Tiba waktunya di sini memberikan pertanyaan. Dr. Ryan pun berdiri dan bertanya, apakah Dr. Brock ini juga mengikuti dalam studi ini? Apakah juga sudah mencobanya? Di sini soal ketika orang pun tercengang, dan Dr. Brock menjawab bahwasanya dia hanyalah seorang ilmuwannya tapi tidak mencoba untuk studinya. Di sini sang pacar Ryan, Dr. Ryan pun marah gitu. Kenapa dia melontarkan pertanyaan itu kepada Dr. Brock? Ya, di sini si Dr. Ryan terlihat ditinggalkan oleh pacarnya. Beralih kembali kepada Dr. Brock. Ketika Dr. Brock sedang di rumah, dia menonton video yang tadi dibuat dan diberikan lontaran pertanyaan oleh Dr. Ryan. Tanpa disangka video itu pun ternyata ada yang merekamnya dan viral dan ditonton hampir 1,5 juta orang gitu ya.
Di sini investor mengatakan bahwa Dr. Brok harus ikut dalam studi ini gitu loh, untuk meyakinkan orang-orang lagi bahwasanya aplikasi ini benar-benar akan menemukan cinta sejati, dan Dr. Brok pun menyetujuinya. Di sini Sin beralih kembali kepada Dr. Rian dengan temannya. Di sini Dr. Rian mengatakan kepada temannya bahwa dia dimintai untuk menjadi pasangan ngedate Dr. Brok dengan bayaran yang lumayan tinggi. Sang teman menyarankan agar Dr. Rian ini mengikutinya saja, kan lumayan gitu ya buat menambah dana di klinik hewannya gitu ya. Ya, di sini Dr. Rian pun mulai mengikuti saran temannya dan dia pun setuju untuk mengikutinya. Di sini Sin beralih kembali kepada Dr. Brok. Ketika sedang teleponan dengan temannya, tiba-tiba investor itu pun datang dan mengatakan bahwa dia sudah menemukan laki-laki untuk teman ngedate-nya. Dan Dr. Rian pun datang. Dr. Brok pun terkejut, oh kenapa laki-laki ini yang datang. Ya, mereka pun akhirnya mengobrol gitu ya, dan menyetujui kesepakatan ngedate selama 1 minggu ke depan. Di sini Dr. Brok bersama temannya mulai mencari biodata tentang Dr. Rian. Dia temannya mengatakan bahwa Dr. Rian ini adalah laki-laki yang manis gitu ya. Dan di sisi lain di sini Dr. Rian pun melihat-lihat biodata tentang Dr. Brok gitu ya. Ya, dia di sini sambil memandangi foto Dr. Brok gitu ya. Dan tibalah waktunya mereka ngedate pertama di tempat kerja Dr. Brok. Ketika akan ngedate di sini Dr. Brok pun memberikan sebuah buku tentang studi ilmuwan cintanya gitu yang harus diisi oleh Dr. Rian di sini. Dr. Rian mengatakan, "Apakah kamu juga memegang buku ini?" Dr. Brok pun menjawab bahwa dia hanya akan menggunakan aplikasi lewat handphone. Di sini mereka pun akhirnya banyak mengobrol gitu ya tentang percintaan. Ya, namanya juga masih dalam masa studi ya, otomatislah Dr. Brok banyak sekali melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam kepada Dr. Rian. Namanya yang ditanya juga seorang dokter, sudah pastilah dia tidak ragu pun juga untuk menjawab tentang ilmuwan-ilmuwan ini. Saat mereka sedang tanya jawab, tiba-tiba Dr. Rian menerima telepon gitu bahwasanya ada pasien anjing gitu yang kesulitan bernapas. Di sini mereka pun akhirnya datang ke klinik Dr. Rian. Di sini namanya juga seorang dokter hewan ya, sudah pasti tahu lah apa yang menyebabkan pernapasan anjing ini tersumbat. Dan Dr. Brok pun kagum dengan Dr. Rian berhasil menyelamatkan anjing. Ketika sedang mengantar Dr. Brok pulang, di sini mereka sempat mengobrol-ngobrol gitu ya bahwa besok mereka akan mengadakan ngedate di tempat bowling gitu, dan Dr. Brok pun menyetujuinya. Setelah sepakat akhirnya mereka berpisah gitu ya. Tiba keesokan harinya temannya Dr. Brok ini mengatakan kepada Dr. Brok berapa skor yang dia dapat. Dr. Brok pun menjawab bahwa skor itu 89. Wow, dan itu adalah angka yang sangat fantastis kata teman si Dr. Brok, karena itu adalah baru saja balasan tahap tanya menanya sudah mendapat skor tinggi, apalagi nanti setelah seminggu ke depan. Dan tiba waktunya ngedate pertama. Di sini Dr. Rian mengajak Dr. Brok bermain bowling. Ya, namanya Dr. Brok tidak bisa bermain bowling. Dr. Brok mengatakan kepada Dr. Rian bahwa dia harus menutup matanya ketika Dr. Brok sedang melempar bowling. Dr. Rian pun menyetujuinya. Ya, namanya tidak pernah berolahraga ya, Dr. Brok ini pun selalu meleset ketika melempar bola bowlingnya sampai beberapa kali. Ya, karena melihat keadaan itu, di sini Dr. Rian memutuskan untuk mengajarkan Dr. Brok bagaimana cara bermain bowling yang baik. Di sini mereka pun sempat berpegangan tangan gitu ya, dan terlihat setelah melemparkan bola di sini ternyata berhasil dan mereka pun berpelukan. Wow, ya namanya Dr. Rian ahli ya dalam bermain bowling ya, sudah pastilah dia juga berhasil melemparkan bola bowlingnya mengenai tepat sasaran. Di sini bergantian Dr. Brok kembali yang akan mengajak Dr. Rian ke tempat menari berdansa gitu ya. Namanya Dr. Rian tidak pernah berdansa, dia pun beberapa kali menginjak kaki Dr. Brok, yang itu pun membuatnya merasa tidak nyaman gitu. Ya, karena saking jauhnya mereka ini berpegangannya ketika sedang berdansa, tibalah seorang pelatih untuk mendekatkan mereka agar lebih berpelukan gitu ya, lebih dekat gitu ya, anjay. Ya, di sini sang Dr. Brok pun memimpin dansa tersebut. Bukan mainnya. Ketika sedang berdansa, tiba-tiba jam tangan itu pun menunjukkan bahwa angka mereka sudah 90%. Ya, Sin beralih kembali kemana mereka ini sedang pulang, dan mereka berjanjian lagi bahwa lusanya mereka akan mengadakan ngedate lagi gitu ya, untuk ngedate ketiga kalinya. Anjay, udah berapa kali ngedate nih ya. Dalam perjalanan pulang di sini mereka pun terlihat sangat akur.
dan sangat cocok gitu ya, dimana chemistry itu pun sudah mulai muncul. Anjay, di ilmuwan yang mencoba studi, tapi dia di sini mulai terkesan dengan Dr. Rian. Tiba keesokan harinya, Dr. Rian pun mengatakan kepada temannya bahwasanya Dr. Brok ini seorang yang asik gitu ya. Dia dalam ngedate kemarin pun terlihat bahwasanya Dr. Brok ini adalah jiwa-jiwa yang asik gitu ya, buat diajak berteman, bahkan dijadikan pacar. Scene beralih kembali kemana, kepada Dr. Brok yang ketika melihat hasil presentasinya, ternyata jam tangan itu mengatakan bahwa angka Dr. Brok lebih tinggi daripada Dr. Rian. Ya, itu sudah dipastikan bahwasanya Dr. Rian ini pun mulai jatuh cinta, dan tiba waktunya mereka akan presentasi lagi gitu ya, untuk peluncuran yang kedua kalinya. Ya, mereka di sini sempat mengobrol antara Dr. Rian dan Dr. Brok. Dr. Rian sempat melihat angka di papan, dan ternyata angka Dr. Brok lebih tinggi daripada angkanya. Dan itu pun membuat Dr. Rian terkesan. Tibalah presentasi lagi. Di sini ketika sedang Dr. Brok mau berbicara, tiba-tiba Dr. Rian pun juga ikut berbicara, dan pembicaraan Dr. Rian ini keluar daripada skrip, dan tentu saja pembicaraan mereka seperti seorang kekasih, dan membuat pacarnya Dr. Rian ini terlihat sangat cemburu buta kepada Dr. Rian dan Dr. Brok. Tapi walaupun keluar dari skrip, pembicaraan mereka di sini terlihat sangat asik dan terlihat seperti tidak ada beban gitu. Seperti orang sedang berpacaran betulan. Sang investor pun mengatakan selamat kepada Dr. Brok. Walaupun pembicaraan mereka di luar naskah, tapi luar biasa. Scene beralih kembali kepada Dr. Rian. Dr. Rian di sini diputuskan oleh pacarnya karena pacarnya mengaku sangat cemburu melihat kedekatan antara mereka berdua, dan pacarnya pun memilih untuk pergi dan mengikhlaskan Dr. Rian gitu. Bukan main cinta mereka ya. Tapi di sisi lain, Dr. Rian menjelaskan kepada Dr. Brok bahwa pacarnya ini sangat senang karena dia telah mengikuti studi ini. Jadi Dr. Rian ini berbohong ya kepada Dr. Brok gitu, agar Dr. Brok pun senang. Di sini ketika sedang di rumah, Dr. Brok pun melihat video yang tadi dibuat ketika sedang presentasi, dan terasalah di sini Dr. Brok pun mulai nyaman dengan Dr. Rian, menyadari gitu ya bahwa dia mulai nyaman dengan Dr. Rian. Tiba keesokan harinya, di sini juga Dr. Rian ketika sedang di kliniknya, dia sedang berbincang dengan perawatnya. Perawatnya mengatakan bahwa Dr. Rian dengan Dr. Brok terlihat seperti orang pacaran gitu ya, seperti tidak ada beban, seperti bukan settingan yang dibuat-buat. Ketika malam harinya, tibalah waktu ngedate mereka lagi. Di sini mereka ngedate di sebuah restoran mahal gitu ya, dan salah satu dari mereka memberikan sebuah hadiah. Di sini Dr. Brok memberikan hadiah kepada Dr. Rian berupa puisi-puisi, dan itu membuat Dr. Rian kagum gitu. Di sisi lain, hadiah dari Dr. Rian kepada Dr. Brok ini pun membuat Dr. Brok sangat senang sekali, yang membuat Dr. Brok memeluk Dr. Rian gitu. Saat memeluk, Dr. Brok pun sadar bahwa angka di jam tangannya sudah mengatakan angka 91%. Itu artinya Dr. Brok ini sudah mulai nyaman dengan Dr. Rian tuh. Tapi tetap saja Dr. Brok ini namanya seorang ilmuwan, dia gengsi untuk mengatakan kalau dia sedang jatuh cinta kepada Dr. Rian gitu ya. Ya masa cewek nembak duluan gitu mungkin ya. Di keesokan harinya, di sini terlihat Dr. Brok sedang bernyanyi-nyanyi dan terpergok oleh temannya. Temannya mengatakan, "Tumben kamu nyanyi. Kamu selama ini tidak pernah bernyanyi. Apakah kamu sedang jatuh cinta?" Dr. Brok pun mengatakan bahwa ini adalah studi ya kan, bukan tentang perasaan sebetulnya. Dia hanya untuk menguji aplikasi yang sedang diluncurkannya. Temannya pun menjawab, "Apakah kamu yakin tidak jatuh cinta dengan Dr. Rian?" Dr. Brok menjawab, "Aku tidak akan pernah jatuh cinta." Kita lihat saja nanti, kata temannya. "Jangan sampai kamu nanti jatuh cinta, pasti kamu akan ketawain." Dr. Brok pun menjelas, "Kamu tenang saja, bahwasanya aku tidak akan melihat dia lagi dan tidak akan jatuh cinta lagi." Tiba ngedate mereka berikutnya, di sini Dr. Rian yang datang ke rumah Dr. Brok gitu. Ya, di sini mereka melakukan perjanjian untuk membuat sebuah kue, tapi tanpa menggunakan resep gitu ya. Dr. Brok pun sempat ragu gitu ya kepada Dr. Rian, apakah Dr. Rian benar-benar bisa. Ketika Dr. Brok ingin buka laptopnya untuk melihat sebuah resep, Dr. Rian pun menolaknya. Di sini mereka pun membuat kue akhirnya gitu ya. Nggak tahulah jadinya kuenya kue apa, yang jelas kue ini, yang jelas mereka sangat senang sekali melakukan hal tersebut. Ketika kuenya matang, mereka pun mencicipinya dan rasanya luar biasa menurut Dr. Brok kepada Dr. Rian. Dr. Rian pun menjawab
bahwa ini hanyalah biasa saja gitu. Di sini Dr. Rian mengajak Dr. Brok untuk ke tempat kliniknya, di mana dia di sini ingin mengajak Dr. Brok bermain bersama anjing-anjingnya dan menunjukkan beberapa koleksi anjingnya. Dr. Brok pun senang gitu ya dan memegangi anjing-anjing itu. Terlihat sekali ya kedekatan di antara Dr. Brok dan anjing-anjing yang itu. Dan di sini mereka pun membawa anjing-anjing itu berjalan keluar gitu. Tiba-tiba seekor anjing melilitkan talinya ke tubuh mereka hingga akhirnya mereka pun kelihatan berpelukan. Di sini Dr. Rian mengatakan bahwa "Saya akui saja jika kamu sedang jatuh cinta." Dr. Brok pun kaget. Tapi yang dimaksud Rian adalah jatuh cinta dengan anjingnya, dan itu pun seketika membuat Dr. Brok jadi kaget. Ya, anjay ya. Terlihatlah di sini Dr. Brok sedang jatuh cinta kepada Dr. Rian, tapi dia tidak mau mengakuinya. Romantis sekali ya hubungan mereka ini. Awalnya yang cuma tiba-tiba melakukan studi, tiba-tiba jatuh cinta. Di sini angka di jam tangan Dr. Brok pun menunjukkan bahwa nilainya sudah 93%. Artinya Dr. Brok ini sedang benar-benar jatuh cinta kepada Dr. Rian. Di sini mereka pun akhirnya memutuskan untuk sekali lagi pertemuan sebelum perpisahan dan sebelum peluncuran jam tangan tersebut. Ketika sedang wawancara dengan investornya, Dr. Brok mengatakan bahwa dia siap dengan angka-angka yang didapatnya selama dia mencoba uji studi ini. Bukan main ya Dr. Brok. Scene beralih kembali kepada Dr. Rian dengan temannya. Dr. Rian mengatakan bahwa dia benar-benar sedang jatuh cinta kepada Dr. Brok, tapi dia tidak berani mengungkapkannya. Temannya pun menyarankan agar mengungkapkannya. Ya, memang ini temannya mengatakan ya memang ini sebuah studi, tapi siapa tahu kamu diterimanya gitu ya. Karena ini soal hati, bukan hanya tentang soal aplikasi. Bukan main ya. Tibalah sini waktunya ketika sedang Dr. Brok melakukan presentasi lagi di depan sebuah kamera. Tiba-tiba Dr. Rian datang. Di sini Dr. Rian memutuskan untuk menembak Dr. Brok dengan mengakui bahwa dia sedang jatuh cinta kepada Dr. Brok. Dr. Brok pun menjawab bahwa ini hanyalah sebuah studi, tidak ada rasa cinta yang dia dapat di sini. Ya, jadi dia menganggap bahwasanya janganlah kamu jatuh cinta kepadaku karena kita berdua hanya melakukan studi, begitu ucap Dr. Brok kepada Dr. Rian. Dr. Rian pun di sini terlihat sangat sedih gitu ya karena ditolak oleh Dr. Brok. Ya, Dr. Rian pun mengatakan apakah Dr. Brok ini berbohong. Dr. Brok pun mengatakan bahwa dia tidak berbohong dan dia tidak ada perasaan sama sekali. Scene beralih kembali kepada Dr. Brok yang sedang membacakan pidato gitu ya, pidato buat persiapan dia di akhir puncak nanti presentasi. Tiba-tiba di sini temannya pun datang membawakan sebuah bunga matahari, di mana bunga itu adalah bunga kesukaan Dr. Brok. Ya, bunga itu pun memanjang gitu ya, ditaruh di tangga-tangga sampai akhirnya ke depan kantor Dr. Brok. Dan ke dalam kantornya pun termasuk juga. Di dalam kantornya terlihat begitu karangan bunga yang sangat indah gitu ya. Dalam karangan bunga itu pun tertuliskan puisi daripada Dr. Rian. Dr. Rian mengatakan bahwa ini bukanlah hanya tentang studi dan bukanlah hanya tentang uang. Tapi di sini Dr. Rian mengatakan bahwa dia betul-betul mencintai Dr. Brok dan ingin menikahinya. Bukan main ya. Di sini terlihat Dr. Brok pun bersiap-siap sedang ingin presentasi, dan di sisi lain terlihat Dr. Rian yang sedang sedih dan sedang galau sambil memandangi foto Dr. Brok. Di sini sampai anjingnya pun ikut sedih ya. Dan di sini datanglah seorang teman daripada Dr. Rian. Teman Dr. Rian ini mengatakan, kenapa kamu tidak datang? Kamu harus datang dan kamu harus mengatakannya sekali lagi dalam acara presentasi itu. Terlihat di sini Dr. Brok bersiap-siap akan melakukan sebuah presentasi puncaknya gitu ya. Di sini ketika sedang datang investor, di sini investornya mengatakan apakah kamu kali ini benar-benar siap untuk peluncuran ini? Dokter pun mengakui bahwa dia akan sangat siap dengan peluncuran ini. Tibalah waktunya Dr. Brok bercerita tentang studi yang dilakukan dengan Dr. Rian, dari memelihara anjing gitu ya, membuat kue, dan tentang dinner mereka ya, berbagai macam yang telah mereka lalui diceritakan oleh Dr. Brok. Tiba-tiba di sini Dr. Rian berdiri dan mengatakan apakah ciri-ciri jatuh cinta tersebut. Dr. Brok pun menjawab ciri-cirinya harus 95% ke atas gitu ya, dan bisa juga kurang karena itu aplikasi hanyalah sebuah angka dan menentukan adalah perasaan diri kita sendiri. Dr. Rian mengatakan apakah kamu jika jatuh cinta akan mengatakannya. Dr. Brok pun menjawab bahwa dia kalau jatuh cinta akan mengatakannya. Di sini pun akhirnya
Dr. Brock mengatakan bahwa dia benar jatuh cinta dengan Dr. Yan dengan mencium Dr. Yan, dan akhirnya mereka di sini pun jadian gitu ya. Jadi di film ini tuh ya menceritakan tentang ilmuwan cinta yang mencoba studinya, tapi dia sendiri malah jatuh cinta kepada lawan daripada uji studinya.